Tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa krusial dalam sejarahnya, yaitu percobaan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini dilancarkan oleh sejumlah unsur militer dan sipil yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah. Akibat dari peristiwa ini, 7 jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh, yang mana kemudian diberi gelar sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia, baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, seperti krisis kepercayaan, konflik politik, pembubaran PKI, pembunuhan massal terhadap anggota dan pendukung PKI, pergantian penguasa, dan perubahan orientasi politik nasional. Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1914 dan menjadi dalang di balik peristiwa G30S PKI. Gerakan pemberontakan yang PKI lakukan sudah dimulai sejak lama, yaitu ketika PKI memberontak di Madiun pada tahun 1948 dan mendeklarasikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI pada 30 September 1948. Namun, PKI masih terus membuat kekacauan dengan melakukan pemogokan, kekerasan, dan propaganda melalui organisasi-organisasi bawahannya. Mereka menggunakan slogan-slogan radikal seperti Ganyang Nekolim, Ganyang Kabir, Ganyang 7 Setan Kota, dan sebagainya untuk menghasut rakyat dalam melawan pemerintah. Hal ini yang kemudian berujung pada peristiwa G30S PKI yang merupakan puncak dari pemberontakan PKI. Monumen Pancasila Sakti menjadi satu tempat yang dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September sebagai bentuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Di kawasan ini terdapat sumur tua yang menjadi saksi di mana ditimbunnya jenazah para pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti atau kerap disebut sebagai Monumen G30S PKI dan Monumen Pahlawan Revolusi ini didirikan atas inisiasi Presiden Soeharto. Tujuan dari dibangunnya monumen ini adalah sebagai bentuk memorial peristiwa pemberontakan G30S PKI pada 30 September 1965 silam. Monumen ini berdiri di atas tanah seluas 14,6 hektar yang mana berada di kawasan kebun dan rawa yang kosong. Monumen Pancasila Sakti berada di Jalan Raya Pondok Gede, RT 1, RW 2, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan-bangunan yang terdapat di Monumen Pancasila Sakti adalah bangunan bernama Rumah Penyiksaan, yang mana merupakan bagian dari beranda depan rumah yang digunakan sebagai ruang penggambaran penyiksaan para petinggi TNI Angkatan Darat dengan patung-patung berukuran sebenarnya. Yang kedua, bangunan rumah tua
yang digunakan sebagai pos komando pasukan pembunuh para petinggi TNI Angkatan Udara. Rumah ini beserta perabotnya masih dilestarikan mendekati kondisinya ketika peristiwa Gerakan 30 September. Yang ketiga, bangunan rumah tua berdinding anyaman bambu. Bangunan rumah ini beserta perabotnya dilestarikan kondisinya menyerupai kondisi ketika digunakan sebagai dapur umum pada peristiwa Gerakan 30 September. Yang keempat, patung-patung di rumah penyiksaan, diorama pada Museum Pengkhianatan PKI, dan informasi yang disajikan pada diorama tersebut merupakan penggambaran kekerasan yang nyata atas tragedi Gerakan 30 September. Informasi utama yang disajikan oleh Komplek Monumen Pancasila Sakti adalah kekejaman PKI kepada aparat negara dan masyarakat, baik pada awal kemerdekaan hingga tahun 1965.